Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sepertinya kurang semangat ya. Yuk kita ulangi lagi. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah gitu, setiap pagi itu kita harus bersemangat agar kita bisa konsentrasi dalam belajar. So, mata pembelajaran hari ini kita mulai. Alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, pimpin doanya. Nah, yuk kita tengok temannya sebelah kanan dan kiri. Apakah ada yang tidak hadir? Ada? Sofia tidak hadir? Kenapa Sofia tidak hadir? Sakit? Oh, Sofia sakit. Nah, kita doakan agar Sofia cepat sembuh, agar bisa Sofia berkumpul bersama kita lagi di dalam kelas. Oke. Nah, ada yang terlupakan nggak? Ada. Coba lihat di bawah meja, di bawah kursi, apakah ada sampah yang berserakan? Kalau ada sampah yang berserakan, kita ambil dan sebaiknya kita buang ke tempat sampah. Betul. Ya, tengok dulu di bawah mejanya. Nah, kan kalau kelas kita bersih, kita jadi nyaman untuk belajar. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang gerak manusia dan hewan. Nah, pertama kita akan membahas tentang gerak hewan terlebih dahulu. Ayo buka LKS-nya. Ya, kepada Emma mohon dibaca. Tolong dibacakan tentang sistem gerak ikan. Ya. Ya, terima kasih kepada Emma telah membacakan sistem gerak hewan. Nah, di sini ada sistem gerak ikan. Sesuai dengan yang ada di LKS ini, Ibu telah menampilkan gambar hewan ikan dan dengan sistem-sistem geraknya. Ayo, coba sebutkan apa saja sih sistem pada hewan ikan tersebut. Nah, coba sebutkan. Ya, benar. Ada hewan ikan bergerak di dalam air menggunakan sirip dan ekornya. Nah, ikan memiliki 3 sirip, yaitu sirip pungguk, sirip belakang, dan sirip dada. Nah, lalu selanjutnya ada hewan. Ayo, siapa yang tahu ini hewan apa? Ya, benar. Selanjutnya ada hewan burung. Coba baca Steve tentang sistem gerak hewan burung. Ya, terima kasih kepada Steve telah membacakannya. Ya, di depan ini ada gambar hewan burung. Di sini ada sistem geraknya. Coba sebutkan, hewan burung bergerak menggunakan apa? Ya, benar, menggunakan kaki dan sayapnya. Burung jika terbang dia menggunakan sayap, dan jika dia untuk makan dia berjalan menggunakan kaki. Nah, hewan burung ini menggerakkan tidak hanya menggunakan kerangkanya saja, tetapi ada otot-otot di dalam tubuh hewan ini yang sehingga membuat hewan bisa bergerak. Nah, lalu burung ini berfungsi terbang, dan bulu burung ini berfungsi untuk menahan panas yang ada jika dia berada di atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem gerak pada manusia. Di sini Ibu sudah menampilkan gambar sistem gerak pada manusia. Sistem gerak itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif.
Nah, ayo siapa yang tahu sistem gerak pasif dan apa itu sistem gerak pasif? Ya benar, sistem gerak pasif itu yaitu sistem geraknya seperti tulang. Di sini ada tulang belikat, tulang tengkorak yang ada di kepala, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang betis, tulang kering yang ada di kaki, tulang jari yang ada di jari tangan, dan terdapat banyak tulang lainnya yang ada di tubuh kita. Nah, apakah tulang bisa bergerak sendiri? Tidak bisa kan? Apa yang dapat membantu tulang agar bisa bergerak? Ya benar, yaitu sistem gerak pada manusia yaitu aktif. Aktif itu berupa otot yang membantu manusia untuk bergerak, yang membantu tulang untuk bergerak. Nah, kita bergerak menggunakan kaki. Lalu di sini ada tulang betis dan tulang kering. Nah, tulang betis dan tulang kering ini dibantu oleh otot agar bisa bergerak. Nah, dari materi gerak manusia dan hewan ini, apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Nah, jika sudah mengerti, ibu akan memberi tugas, yaitu ibu akan membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, bisa nih teman-teman sebangkunya dan di belakang teman sebangkunya. Kita bisa memutarkan kursinya agar tidak membuat keributan. Lalu kita akan membuat yang terdiri dari 4 kelompok di dalamnya. Nah, di LKS halaman 44, di LKS halaman 44 ada bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Ayo coba lihat, ada kan? Nah, di sana ibu mau kamu dengan kelompoknya mencari dan menentukan ide pokok tiap paragraf dari bacaan tersebut. Lalu membuat paragraf berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan. Nah, sesudah membuat paragrafnya, masing-masing dari kalian membuat kesimpulan. Nah, cara membuat kesimpulannya itu dengan memerhatikan semua pendapat-pendapat teman yang ada dalam kelompok, lalu membandingkan dari pendapat-pendapat tersebut dengan pendapat kamu tersendiri. Nah, jika sudah, kita akan memvoting pendapat mana yang paling banyak yang dipilih dari teman-teman sekalian. Nah, jika selesai, di halaman 45, itu ada tabel mengenai tabel kompetensi yang mengenai organ gerak manusia dan hewan. Kamu disuruh untuk mengisi tabel yang berkaitan dengan organ gerak manusia dan hewan. Nah, apa ada yang ingin bertanya mengenai tugas-tugas yang ibu berikan? Nah, jika tidak ada yang bertanya, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, ibu akan menyampaikan kesimpulan pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, yaitu sistem gerak pada hewan ikan, yaitu sistem gerak. Contohnya pada hewan ikan, sistem geraknya itu yang dibantu oleh ekor dan juga sirip ikan. Lalu sistem gerak pada manusia itu terdiri dari 2, yaitu sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Sistem gerak pasif itu adalah yaitu kerangka, benar. Dan sistem gerak aktif yaitu otot. Nah, baiklah, kepada ketua kelas agar memimpin doa untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Ya, pada ketua kelas untuk siapkan kawan-kawannya. Nah, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.